Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar tema 1, Selamatkan makhluk hidup, subtema 2, Hewan sahabatku, pembelajaran 5. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembaga. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Nah, Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Nah, sementara Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia atau dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya itu ada bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sekitar pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Nah, setelah mengetahui kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN, buatlah 10 pertanyaan beserta jawabannya dari teks kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN tersebut. Selanjutnya adalah merancang pembuatan patung. Yang pertama, membuat sketsa. Sketsa adalah gambar kasar yang bersifat sementara dan dibuat menggunakan pensil. Kedua, memilih alat dan bahan. Siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga, memilih teknik pembuatan patung. Nah, yang pertama itu ada teknik membutsir, yang B ada teknik mencetak, yang C ada teknik memahat, yang D juga namanya teknik konstruksi. Selanjutnya, perhatikan foto di samping adalah patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Patung apa yang akan kamu buat? Pilihlah patung yang berada di negara Asia Tenggara, kemudian gambarlah di buku gambarmu. Selamat mengerjakan!